يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang bersama-sama Allah. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwa di hari yang ke-6 di tahun 2023 ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan, dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Salawat dan salam yang kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Jamaah yang semuanya berbahagia, jika kami menyampaikan beberapa. Yang pertama, insya Allah bulan Ramadan akan jatuh sekitar 75 hari lagi. Jangan lupa saya mengingatkan kepada diri saya sendiri maupun kepada jamaah sekalian, mari kita terus berdoa. Mudah-mudahan usia kita sampai di bulan Ramadan sehingga kita bertemu dengan bulan yang mulia, di mana bulan itu penuh keberkahan. Sekali lagi kita siapkan diri kita apa yang akan kita lakukan selama tahun 2023 maupun selama bulan Ramadan. Kita harus punya cita-cita, kita punya tujuan. Yang pertama itu, yang kedua, untuk siang hari ini sedekah makanan barokah karena banyak yang sedang berlibur, maka hanya tersedia 20 pack. Mohon maaf, jadi mungkin hanya untuk anak-anak karena hanya 20 pack. Terima kasih kepada jemaah yang sudah bersedekah dan yang bersedekah melalui kotak infak maupun yang merek tulis transfer langsung ke rekening DKM, juga kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sedekah kita menjadi investasi kita masing-masing untuk bekal kita di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sekali lagi alhamdulillah bagi yang sudah mendaftar untuk belajar membaca Al-Quran dengan metode Dirosah, pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa. Ini metodenya insya Allah sangat sederhana. Bapak-bapak hanya mendengarkan, menyimak dan menirukan. Insya Allah kalau sudah bisa baca tulis baca Al-Quran, hanya dalam 10 sampai 15 pertemuan insya Allah sudah bisa membaca dengan benar. Silakan mungkin mendaftarkan diri bagi yang berminat. Sekali lagi kesempatan tidak akan datang 2 kali, karena usia kita tidak tahu sampai kapan kita masih ada di dunia. Dan untuk besok pagi Sabtu pada subuh, sementara kajian tidak ada karena ustadznya sedang bertugas, sedang mengajar juga sampai di Papua. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan Sabtu pekan depan. Dan untuk Selasa pada subuh maupun Kamis pada subuh, insya Allah akan terus berlangsung sesuai dengan jadwal semula. Untuk Selasa pada subuh kajian akidah, kita mengkaji kitab masing-masing nanti membawa bukunya, jamaah yang sudah menerima buku. Dan untuk Kamis adalah kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Jamaah sedang Jumat sekalian, insya Allah yang akan bertindak selaku khotib dan imam salat Jumat siang hari ini yaitu Ustadz Dr. Haji Haris Muslim LCMA. Beliau adalah direktur atau rektor dari Ma'had Al-Imarat di Jalan Pelindung Hewan, yaitu pendidikan bahasa Arab dan kajian Islam. Programnya D2. Mungkin bagi putra putri maupun cucu bapak yang ingin kuliah di sana, bahasa pengantarnya bahasa Arab. Insya Allah di sini beberapa orang juga lulusan dari Al-Imarat. Alhamdulillah bahasa Arabnya sudah tidak diragukan lagi.
Sekali lagi mari kita simak ke khutbahnya. Siang ini akan mengangkat tema jauhi perilaku yang mendatangkan laknat Allah. Sekali lagi, jauhi perilaku yang mendatangkan laknat Allah. Jika nanti dalam menyimak khutbah ada yang terlewat, silakan dibuka di YouTube kami, YouTube kita bersama. Alamatnya Masjid Al-Muhajirin Antapani Kidul. Sekali lagi, Masjid Al-Muhajirin Antapani Kidul. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekali lagi, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatu iman jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmatnya, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Semoga semua amal ibadah kita merupakan representasi syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita selaku manusia adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita perhatikan amalan-amalan yang dibenci Allah, dibenci oleh Rasulnya, atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi dan kita tadabburi, di dalam amalan-amalan tersebut terdapat madarat, terdapat kerugian, terdapat kerusakan bagi manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang satu perbuatan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan tersebut, tidak jarang menggunakan sighah atau redaksi dengan redaksi laknat, atau dengan ucapan la'ana, yal'anu, mal'unun. Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang diawali dengan laknat itu adalah perbuatan yang terlarang, dan itu adalah sebuah tanbih, sebuah peringatan kepada kita semua agar kita menjauhi perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut mendatangkan kerusakan, kemadaratan bagi kita semua. Al-la'nu secara bahasa artinya adalah al-ib'ad, menjauhkan, wat-tard, dan mengusir. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-la'nu atau laknat itu adalah al-ib'adu wat-tardu ala sabilis sukhti. Al-ib'ad menjauhkan, wat-tard menyingkirkan, ala sabilis sukhti disertai dengan rasa benci. Dan kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbentuk wadzalika minallahi fil akhirati azab. Perbuatan yang sudah disebutkan oleh Allah terlaknat, dia akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan wa fi dunya, di dunia perbuatan tersebut inqita'un min rahmatihi wa taufiqihi, akan jauh
dari rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama manusia menyebutkan laknat, maka itu artinya mendoakan kejelekan buat kita semua. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini harus menjadi perhatian buat kita semua. Di antara hadis dari Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad diterima oleh Ibnu Abbas. Di sana Rasul menyebutkan beberapa amalan, beberapa perbuatan bahkan perilaku yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi dalam hadis tersebut, la'anallahu man ghayyara tuhumal ardi. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man tawalla ghaira mawalihi. La'anallahu man waqa'a ala bahimatin. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin salasa marrah. Hadirin waktu iman, Rasul menyebutkan dalam hadis ini setidaknya ada 7 perilaku yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Rasul, la'anallahu man ghayyara tuhumal ardi. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas bumi atau batas-batas tanah. Tuhum dalam lafaz lain disebutkan manar. Manar artinya adalah alamat. Tanah adalah satu properti yang dibolehkan kita memilikinya. Secara syar'i itu pun disahkan kita memilikinya. Dan yang sering menjadi pertengkaran, bahkan perselisihan itu adalah mengenai batasnya. Makanya perselisihan tersebut dicegah dengan larangan Islam. Allah melaknat orang yang merubah pasak bumi atau patok atau tanda dari tanah. Dan kedua kata Allah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan lepas dari yang namanya sembelihan. Karena manusia mengkonsumsi hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengkonsumsinya, menyembelihnya harus dengan cara yang halal, harus lillahi ta'ala. Sehingga yang diharamkan itu adalah wa ma uhilla li ghairillah. Setiap yang dipersembahkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang dilaknat itu adalah la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat ibu bapaknya atau mencaci maki ibu bapaknya. Dalam hadis lain disebutnya sabba walidayhi, mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya kepada Nabi, apa mungkin ada anak yang mencaci maki orang tuanya? Apa mungkin ada anak yang melaknat orang tuanya? Kenapa? Karena secara logika tidak mungkin. Dan mungkin saat itu tidak ada kasusnya. Saat ini mungkin pertanyaan itu mungkin saja tidak ada. Kenapa? Anak yang membunuh orang tua pun ada. Orang tua yang membunuh anak pun ada. Jadi sudah jauh sekali melenceng. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan, mungkin saja anak itu tidak langsung melaknat orang tuanya, tidak langsung mencaci maki orang tuanya, tetapi ketika dia melaknat orang tua orang lain, orang tua temannya, saudaranya, kemudian saudaranya melaknat orang tuanya, maka dia sama saja dengan melaknat orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi, la'anallahu man tawalla ghaira mawali. Allah melaknat orang yang Allah melaknat orang yang mengangkat pemimpin bukan ahlinya. Dalam hadis lain disebutkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika satu urusan sudah diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah as-sa'ah, kehancurannya. Ini menunjukkan bahwa memilih pemimpin di dalam Islam itu ada tanggung jawabnya. Sehingga akan dipertanyakan nanti, kelak kenapa kita memilih pemimpin dengan sosok tersebut. La'anallahu man tawalla ghaira mawali. Kemudian selanjutnya kata Allah, la'anallahu man kammaha a'ma anis sabil. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalannya. Orang yang cacat tunanetra, tidak bisa melihat, mestinya kita pandu agar dia bisa sampai ke tempat yang dia tuju. Tetapi kalau misalkan
kita palingkan sehingga dia berjalan bukan ke tujuannya, maka itu adalah perbuatan yang terlaknat. Kemudian selanjutnya kata Nabi, la'anallahu, Allah melaknat man waqa'a ala bahimatin. Allah melaknat orang yang menyetubuhi binatang, menggauli binatang, dan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Dan yang terakhir kata Nabi, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. La'anallahu man amila amala qaumi lutin thalathan. Jadi kalau yang tadi, yang 6 sebelumnya itu disebut 1 kali. Yang 6 sebelumnya, 6 perbuatan, 6 perilaku yang mendatangkan laknat itu disebut 1 kali. Tetapi yang terakhir Nabi sebut 3 kali. La'anallahu man amila amala qaumi lut. La'anallahu man amila amala qaumi lut. La'anallahu man amila amala qaumi lut. Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Tidak disebut 3 kali. Kalau tidak ada kemadaratan, kerusakan melebihi dari yang sebelumnya. Tidak disebut 3 kali. Kalau Rasul tidak menginginkan dari kita untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap perbuatan ini, yaitu perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah tahu semua bahwa kaum Nabi Lut atau Nabi Lut itu diutus kepada kaum yang mereka mempunyai kebiasaan liwat. Liwat itu adalah laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Wa lutan, dan Lut, idh qala liqaumihi, ketika Lut berkata kepada kaumnya, ata'tunal fahishah, apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Jadi orang atau kaum yang pertama berbuat seperti itu adalah kaum Nabi Lut. Ya. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kalian mendatangi sesama laki-laki, meninggalkan perempuan untuk melampiaskan syahwat kalian. Dan kalian adalah orang-orang yang melebihi batas. Apa yang terjadi dengan kaum Nabi Lut? Yang terjadi dengan kaum Nabi Lut di dalam surat Hud ayat 82 disebutkan. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Dan ketika azab kami tiba kepada umat Nabi Lut, maka kami jadikan bagian bumi di bawahnya menjadi bagian atas. Kami turunkan gempa bumi yang dahsyat sehingga bagian atas menjadi bagian bawah menjadi bagian atas dari tanah yang mereka tinggali saat itu. Itulah kejadian dahsyat yang menimpa kaum Nabi Lut. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan dakwah dari Nabi Lut untuk menghentikan kebiasaan mereka. Sampai Al-Walid bin Muhammad mengatakan, kalaulah Al-Quran tidak menceritakan kepada kami tentang kebiasaan atau tentang ayat tentang umat Nabi Lut, mungkin kami tidak pernah menyangka ada laki-laki suka sama laki-laki. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau Rasul memperingatkan kepada kita sampai 3 kali. Kenapa? Karena ancaman dan bahaya dari kaum liwat atau yang sekarang lebih dikenal dengan LGBT. Bahkan istilahnya bertambah panjang lagi, LGBTQ+. Plusnya itu panjang sekali, ya. Ini adalah yang harus kita sangat berhati-hati. Kenapa? Karena ternyata zaman sekarang ini ancaman itu begitu nyata. Ancaman itu begitu nyata. Sampai mungkin Piala Dunia yang baru lalu yang masih segar di ingatan kita, kental dengan peperangan antara kaum pendukung dengan kita umat Islam yang sama sekali tidak menerima.
Karena mereka sendiri mengkampanyekan, kalau kalian tidak LGBT, terimalah LGBT ini sebagai bagian dari masyarakat. Tidak. Karena itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini harus ditumbuhkan dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita lengah, kata Rasul, la'anallah. Allah melaknat, dan laknat itu pernah tiba kepada siapa? Kepada umat kaum Nabi Lut. Kalau umat Islam, umat Nabi Muhammad melakukan hal tersebut, tidak mustahil azab itu turun kepada mereka. Bahkan kadang azab itu tidak turun kepada orang yang melakukannya saja, tetapi kepada orang yang tidak melakukan. Karena itu kita harus peduli. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, survei yang mengatakan bahwa 3% penduduk Indonesia itu sudah terjangkit dengan penyakit LGBT. Kalau 3% penduduk Indonesia itu tidak kurang dari 7,5 juta seluruh Indonesia. Dan ini ancaman yang luar biasa. Maka pantas saja kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin, itu sampai 3 kali. Kenapa? Agar kita memberikan perhatian yang lebih. Kenapa? Karena bahayanya sangat luar biasa. Dia merusak tatanan kehidupan manusia. Allah sudah memuliakan manusia, tetapi manusia menghinakan dirinya. Kaum pendukung LGBT mengatakan ini demi hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu harus menjaga manusia pada derajat dan martabat kemanusiaannya. Tidak boleh dengan dalih hak asasi manusia kita rela, kita mengizinkan manusia direndahkan derajatnya, bahkan lebih rendah dari hewan yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan balhum adhal. Hadirin waktu iman, maka inilah yang saya maksud. Marilah kita hindari perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku-perilaku yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebutkan salah satu hadisnya, dan kalau kita perhatikan dalam perbuatan-perbuatan tersebut terdapat kemadaratan, terdapat kerusakan bagi kehidupan manusia itu sendiri, karena Islam sejatinya menjaga manusia agar hidupnya lebih tenang, lebih tentram, lebih baik, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fadhkuruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bahaya LGBT mungkin tidak cukup dalam khutbah kali ini, tapi kami mudah-mudahan dengan menyampaikan hadis tadi setidaknya kita ada pelajaran, mendapat peringatan dan menjadikan perhatian buat kita semua agar kita bisa menjaga generasi kita, anak kita, cucu kita, saudara kita, lingkungan sekitar kita, agar kita menumbuhkan kembali kepekaan yang kepekaan ini bukan hanya kepekaan sosial, tapi kepekaan terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, yang senantiasa ajarannya itu adalah melindungi kita dari segala hal yang akan merusak kehidupan kita. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau mengatakan, fa inna fil liwati minal mafasidi ma yafutul hasra wat ti'dad wa li an yuqtalal maf'ul bihi khairun lahu min an yuqta. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, fa inna fil liwat, di dalam liwat atau di dalam LGBT bahasa sekarang, itu ada mafasid, ada kerusakan, ma yafutul hasra wa ti'dad, yang tidak terhitung dan tidak terbilang. Kalau perzinahan, seks bebas itu mendatangkan penyakit AIDS misalkan, maka resiko tertular AIDS pada LGBT itu jauh lebih besar daripada free sex yang beda jenis.
Fa inna fil liwat minal mafasid ma yafutul hasr wa ti'dad. Dan lebih dari itu, dia merusak tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Merusak kemuliaan manusia itu sendiri. Karena itu Ibnu Qayyim berpendapat, ini mungkin secara hukumnya haram. Hukumannya apa? Pezina hukumannya dirajam, hukumannya dijilid. Pelaku LGBT hukumannya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, wali an yuqtalal maf'ula bihi khairun min an yuta. Korbannya, bukan pelaku. Apalagi pelaku logikanya. Korbannya, kalau tidak bisa disembuhkan, kata beliau, bunuh saja. Bunuh saja. Kenapa? Karena tidak diharapkan lagi ada kebaikan dari dirinya, karena biasanya itu menjadi virus yang terus menular. Hadirin waktu iman, yang ingin saya tekankan di sini, mungkin kita berdebat kalau masalahnya hukumannya hukuman mati misalkan, ya. Dan ini adalah perspektif, ya. Tetapi hadirin waktu iman, yang ingin saya tekankan, bagaimana bahayanya perilaku seperti ini, sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan dia lebih baik dibunuh. Dan ternyata ada hadisnya, riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, idza wajadtum man amila amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul. Kalau kalian mendapatkan orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut, pelaku dan korbannya bunuh saja. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan keras. Tentu kita tidak punya kewenangan untuk menegakkan hukum, karena bagaimanapun kalau kita terapkan hukum Islam sekalipun itu ada aturannya dan ada kewenangannya, kita tidak punya kewenangan. Tapi yang harus menjadi perhatian bagi kita semua, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dan kepekaan agar kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sekarang sedang tersebar di tengah masyarakat kita, yaitu perilaku seperti perilaku kaum Nabi Lut. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perilaku tersebut, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di dalam ridhonya, untuk dipermudah dalam melakukan amal-amal kebaikan, ketaatan kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.